2 tahun kemudian setelah sekte sesat yang dipimpin oleh mantan pengasuhnya yaitu B yang sekarang entah bagaimana nasibnya karena udah lama juga menghilang. Terlihat Cole telah remaja dan setelah kejadian 2 tahun silam, Cole selalu mimpi buruk tentang sesuatu yang mengerikan. Di sekolah Cole selalu dibully karena dimana sebenarnya cerita 2 tahun silam gak ada satupun orang yang percaya padanya. Padahal ada saksinya yaitu Melanie. Tetapi di sini ada yang aneh cuy, di mana Melanie itu tak mau jika sekte sesat yang telah dibantai si Cole tuh diketahui oleh orang-orang. Jadinya ia tak membenarkan cerita sekte sesat yang dibantai si Cole. Karena itulah Cole dianggap gila oleh temannya bahkan orang tuanya sendiri. Entah apa motif si Melanie, nanti kalian juga akan tahu cuy. Iba dengan kondisi si Cole, sang perawat yang udah kenal dengannya sedari SD pun menyarankan agar Cole sesekali bercangkul dengan wanita. Karena dimana selain untuk merubah sikapnya yang culun, dengan itu Cole juga dapat merasakan sesuatu yang akan merubah hidupnya. Pria ini adalah pacarnya Melanie bernama Jimmy, yang merupakan seorang jagoan di sekolahnya, sementara yang lain merupakan antek-anteknya. Kemudian ketika belajar di kelas, mereka pun kedatangan murid baru bernama Poppy, seorang gadis tomboy lumayan cantik, yang mengaku sedang mengandung bayi. Selanjutnya ketika di rumah, Cole pun menciduk kedua orang tuanya yang tengah membicarakannya. Di situ Cole pun sangat sedih karena orang tuanya sama sekali tak percaya padanya. Namun pada keesokan harinya, ketika akan berangkat sekolah, Cole pun kaget setelah membaca sebuah surat yang dimana kedua orang tuanya telah mendaftarkan Cole untuk bersekolah di Akademi Psikiatri, yaitu sekolah khusus penderita penyakit mental. Di situ tertera bahwa Cole akan diwawancara hari ini oleh pihak sekolah jam 1 siang. Di sana Melanie pun mengajak Cole untuk kabur dari rumah setelah Cole menceritakan semuanya. Kebetulan malam ini pacarnya atau si Jimmy dan temannya akan mengadakan pesta di villa kapal. Mendengar itu Cole pun agak ragu karena orang tuanya pasti marah besar. Tetapi di sana Melanie pun terus membujuknya dan pada akhirnya Cole pun setuju. Namun saat itu Poppy pun tak sengaja lewat. Melanie pun mengibahinya dengan mengatakan bahwa sebenarnya Poppy itu merupakan mantan napi karena telah membantai kedua orang tuanya sendiri. Mendengar itu Cole pun kaget tak percaya. Di sana ketika Poppy membuka lemari, ia pun mendapatkan sebuah pesan dari seseorang yang dititipkan lewat boneka, yaitu semua akan berakhir malam ini. Entah apa maksudnya, Poppy pun merasa cemas dan penasaran siapa yang mengirimnya. Di kelas, Cole pun terus memperhatikan si Poppy yang sepertinya Cole mulai tertarik dengannya. Singkat cerita, bel istirahat pun tiba. Saat itu Pak Guru menyuruh Cole untuk pergi ke ruang capsek. Tak hanya itu, Pak Guru pun memberitahu bahwa kedua orang tuanya juga ada di sana. Mendengar itu, Cole pun tahu apa yang akan terjadi. Di sana, Melanie pun memutuskan untuk pergi sekarang aja ke villa kapalnya. Tanpa pikir panjang, merasa kabur adalah pilihan yang tepat, Cole pun segera melakukannya. Sementara itu, kedua orang tuanya yang menunggu di kantor sekolah pun tahu bahwa Cole kabur dari sekolah bersama Melanie. Mereka pun segera pergi ke rumah papanya si Melanie untuk memberitahu bahwa anak mereka berdua kabur dari sekolah. Pada awalnya papanya si Melanie biasa aja karena Melanie udah biasa cabut gitu dari sekolah. Tetapi setelah mengetahui bahwa mobilnya dibawa juga, ia pun sangat marah dan bersumpah akan membantai mereka berdua jika mobilnya kenapa-kenapa lagi. Scene balik lagi ke si Cole dan lainnya yang tengah berhenti di sebuah toko kelontong, dimana lagi-lagi Cole dibuat kesal oleh pacarnya si Melanie yang mengambil banyak makanan, tetapi Cole yang harus membayarnya. Melanie pun meminta maaf atas kelakuan si pacarnya itu. Ia pun mengecupnya. Cole yang gak enakan pun cuman bisa pasrah dan segera membayarnya, sembari membeli balon pelindung galaksi karena merasa bahwa Melanie menyukainya. Sesampainya di danau, terlihat banyak sekali pemuda dan pemudi yang tengah berpesta. Namun Cole teralihkan pada seorang gadis yang turun dari mobil, yang ternyata itu adalah si Poppy yang juga kabur dari sekolah. Entah mau kemana, Poppy pun pergi dengan jet ski ke tengah laut. Merasa ada yang aneh, Cole pun mengatakan pada si Melanie bahwa ia akan pulang aja dan menuruti apa kata orang tuanya. Di sana Melanie pun berusaha menahannya dan memohon agar Cole tak pergi. Karena tak ada pilihan lain, Cole pun memutuskan untuk ikut pesta dengan si Melanie.
Ia pun membuang obatnya yang sering ia minum untuk menenangkan dirinya. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat mereka semua telah berada di villa kapal. Saat itu Cole menyendiri di luar karena kita tahu bahwa Cole tuh anak introvert. Jadinya kurang betah gitu kalau lama-lama di luar rumah. Energinya tuh cepat habis dan butuh sendirian. Tak lama pacarnya si Melanie pun memanggilnya. Nah, saat menghampirinya, ternyata mereka akan memainkan sebuah permainan yang memakai kartu. Nah, kebetulan Cole dan Melanie cocok, yaitu mendapatkan kartu yang sama. Karena hal itu, mereka pun ditantang untuk melakukan di dalam lemari. Setelah itu Cole pun ditanya-tanya oleh si Jimmy dan lainnya tentang sekte sesat yang telah Cole bantai. Di sana Melanie pun mengatakan bahwa Cole kesini bukan untuk menceritakan tentang sekte sesat itu atau kitab iblis. Ia kemari untuk berpesta. Nah, di sana Cole pun kaget ketika Melanie mengatakan tentang kitab iblis. Padahal sedari dulu ia tak pernah menceritakan kitab itu pada siapapun. Sembari mengambil senjata psikopat, Melanie pun menjelaskan bahwa ia telah menuliskan nama dirinya di kitab suci itu dan akhirnya terungkap semuanya. Dan pantas aja Melanie begitu. Cole pun sadar bahwa Melanie dan lainnya telah masuk ke dalam sekte sesat. Di sana Melanie pun memberitahu tujuan sebenarnya pada si Cole, di mana Melanie itu sebenarnya mau mengambil darah si Cole sedikit saja karena Melanie tahu Cole masih perjaka yang membuat darahnya masih suci. Namun karena Jimmy dan temannya malah mengacaukan rencananya yang mengakibatkan Cole jadi tahu. Karena itu Melanie pun terpaksa akan mengambil darah si Cole kemudian menghabisinya. Tayang itu Cole pun digagetkan lagi dengan kemunculan para anggota sekte sesat dulu yang pernah ia bantai. Tetapi entah bagaimana caranya mereka bisa dibangkitkan. Semuanya pun berkumpul di sini kecuali si B, yaitu pengasuhnya dulu yang merupakan ketua sekte sesat ini. Di sana Melanie pun menjelaskan alasan kenapa ia masuk ke dalam sekte sesat ini. Karena di mana sedari kecil ia ingin sekali menjadi seorang selebritis yang terkenal di dunia, menyadari keadaan atau bakatnya yang tidak menonjol untuk mewujudkan impiannya. Jalan satu-satunya ya cuman ini, yaitu bergabung dengan sekte sesat dan menyembah iblis. Namun tak diduga, tiba-tiba Poppy datang yang membuat Cole mengira bahwa Poppy lah otak dalam dibalik semua ini. Tetapi di sana Poppy mengatakan bahwa ia kemari untuk meminta bensin untuk jet ski-nya yang mogok. Mendengar itu mereka semua pun kaget dan ketika Poppy pergi, Cole pun menyusulnya lalu ikut bersamanya. Let's draw some blood. Be back! I'm coming, Cole! Okay. Like a clock. Oh, like a... Sesampainya di daratan, Poppy pun kaget apa yang sebenarnya terjadi. Cole pun menceritakan semuanya. Mengetahui hal itu, Poppy pun tak takut sama sekali karena yang ia takuti cuman zombie. Nah, saat Poppy akan pergi, Cole pun ingin ikut bersamanya. Namun Poppy menolaknya, mengetahui sasaran utama para psikopat itu adalah dirinya. Sementara itu di sisi lain dengan bensin jet ski-nya, si Poppy yang bocor, Melanie dan lainnya pun jadi tahu di mana letak keberadaan mereka. It's a warning. Right there. Menyadari Melanie dan lainnya akan segera menyusul, Poppy pun segera pergi karena sedari siang ia belum bertemu dengan orang yang memberikan pesan tadi ketika di sekolah. Tetapi di perjalanan, ia pun bertemu dengan seseorang pria yang tengah ngecamp. Tentunya Poppy pun meminta tolong padanya untuk mengantarkannya ke kota. Pria itu pun akan menolongnya, tetapi dengan syarat karena Poppy sendirian, seorang cewek, gadis lagi. Pria itu pun tak melewatkan kesempatan ini untuk I have to go. Wow, you guys making s'mores? beruntung Cole datang tepat waktu. Mereka pun segera pergi dari sini menggunakan mobil pria itu. Namun tiba-tiba Sonya datang yang bersiap untuk membakar mobil itu. Sebelum lanjut, kita akan flashback ketika Sonya masih menjadi manusia normal.
Dimana saat itu Sonya merupakan seorang pria semayat yang luar biasa dan sangat perfect. Dimana mayat yang ia rias tidak seperti manusia lagi. Saat itulah Bi datang yang langsung mengajak Sonya untuk masuk ke sektenya. Kemudian balik lagi ke scene awal tadi, dimana pria yang cebol itu apa sekali nasibnya. Udah mah diambil mobilnya, ditabrak lagi. Tak lama berjalan, Melanie dan lainnya pun sebentar lagi akan sampai. Mengetahui itu, Cole dan Bobby pun segera bersembunyi di kolong mobil. Nah, ketika mereka semua berpencar mencari si Cole, tiba-tiba Cole dikagetkan dengan ular di depannya. Bobby pun segera menangkapnya sehingga membuat Melanie sadar bahwa ada seseorang di sana. Namun ketika diperiksa, ternyata nggak ada siapa-siapa. Mereka bertiga pun kembali mencarinya ke tempat lain. Nah, kesempatan ini Cole dan Bobby pun ambil untuk segera kabur. Nah, saat itu mereka pun beristirahat sebentar setelah berlari yang lumayan jauh. Di sana, Bobby pun meminta maaf karena tadi meninggalkannya dan berterima kasih karena telah menolongnya dari cengkraman pria cebol. Di sana, Cole pun mengatakan justru dirinya yang seharusnya minta maaf karena telah menyeretnya ke dalam masalah ini. Bobby pun mengatakan bahwa ini bukan masalah baginya. Justru ini adalah momen yang akan selalu ia ingat setelah bertahun-tahun sendirian, tak punya satu pun teman. Mendengar itu, Cole pun menanyakan apakah benar Bobby sedang hamil. Bobby pun menjawabnya, sebenarnya ia berbohong agar dirinya dijauhi oleh para murid laki-laki. Mendengar itu, Cole pun kaget dong dan lega mendengarnya. Sementara itu di rumah terlihat papanya si Cole tengah bermain game dengan papahnya si Melanie. Entah apa yang terjadi, mereka berdua pun tak khawatir sama sekali dengan anaknya yang belum pulang juga saat ini. Kemudian scene balik lagi ke si Cole dan si Bobby, di mana mereka berdua berniat untuk pergi ke villa keluarganya si Bobby yang kebetulan sekali ada di sekitar hutan ini. Namun, Allison pun datang dengan memergoki mereka. Dan kita pun akan flashback sebentar sebelum Allison bergabung dengan sekte sesat ini. Saat itu Allison yang sangat ingin sekali menjadi presenter terkenal, tiba-tiba impiannya hancur begitu saja ketika dirinya gagal dalam seleksi. Nah, seperti biasa, setiap ada masalah dan kekecewaan, Bi pun datang dengan menawarkan untuk bergabung dengan sekte sesatnya dan menjanjikan kesuksesan untuknya. Scene pun balik lagi. Di sana Cole dan Bobby pun yang terpojok berusaha keras untuk menenangkan si Allison. Tetapi Allison tak mau mendengarkan ucapan mereka. Dan biji senjatanya pun terpental sehingga menyebabkan Allison mendapatkan luka seperti dulu lagi. Cole dan Bobby pun segera pergi dari sana, melewati celah sempit. Nah, Allison pun mengikuti mereka, namun sayangnya ia tersangkut. Pastinya dong, mereka berdua pun senang, lalu menariknya sehingga Allison pun podar. Namun jangan senang dulu, Max akhirnya berhasil menemukan mereka. Dan biarkan saja video yang bercerita. Believe it or not, I missed you. Come in Knoxville. Pada akhirnya Max pun podar juga. Iya, buat kalian yang penasaran seperti apa masa lalu si Max, dimana dulunya Maxu merupakan seorang pelayan restoran yang emosian, pengen menghajar pelanggan terus cuy bawaannya. Dan saat itulah seperti biasa, Bi datang yang langsung mengajaknya untuk bergabung dengan sekte sesat. Dan iming-iming bisa bebas membantai siapa saja. Di sisi lain, Melanie dan lainnya yang tersisa pun melihat kematian si Mac. Saat itu Jimmy dan temannya sadar bahwa apa yang telah mereka lakukan salah dan berniat untuk pergi. Akan tetapi I know Cole was at Channing Tatum a murder. I don't know. Bros before buset. Karena rencananya gagal, Melanie pun menggunakan rencana B dengan menelpon papanya si Cole, di mana ia mengatakan bahwa Cole kehilangan kendali akibat terlalu mabuk. Mendengar itu, ia pun senang dan segera menyusul. Kemudian scene beralih ke si Cole dan Bobby yang akhirnya telah sampai di villa keluarganya.
Menyadari bentar lagi Melanie dan lainnya akan sampai di sini, Bobby pun mengajak Cole untuk sembunyi di ruang bawah tanah. Yang ketika masuk, edan ternyata enak banget cok suasananya. Di sana Bobby pun bercerita tentang boneka misterius ini yang dikirim oleh seseorang. Bobby pun rada kaget karena boneka ini merupakan boneka lamanya ketika masih kecil. Entah siapa yang mengirimnya, padahal boneka ini telah hilang ketika dirinya bersama dengan keluarganya saat mengalami kecelakaan. Sementara itu di sisi lain terlihat papanya si Cole telah sampai di tempat si Melanie. Di sana mereka pun segera membuat rencana untuk menangkap si Cole. Melanie pun membohongi mereka dengan mengatakan bahwa Cole berhalusinasi dan menganggapnya jahat. Get you. Di sana Bobby pun menceritakan semuanya tentang kematian kedua orang tuanya. Sementara itu di atas sana terlihat ayahnya si Cole dan lainnya telah menemukan persembunyiannya. Bobby pun menahan Cole agar tak langsung naik ke atas karena mungkin aja itu jebakan si Melanie agar Cole keluar. Bobby pun mengatakan bahwa di sini ada sebuah berangkas senjata, tetapi ia tak tahu kode sandinya. Nah, ketika melihat pesannya lagi yang diberikan tadi siang oleh seseorang, di baliknya terlihat sebuah kode rahasia. Merasa ini adalah kodenya, mereka pun mencocokkannya. Dan ya, kodenya pun berhasil. Dengan senjata ini, mereka pun akhirnya berani untuk melawan para sekte sesat. Move away from him. Just take a breath. He's a demon. Son. Cole, you're scared. Nah, setelah berhasil mengalahkan si John, Melanie pun muncul yang membuat Cole dan Bobby ketakutan. Lalu segera pergi. Melanie pun ditahan oleh ayahnya dan akan dihukum jika Melanie tak menurut padanya. Melanie pun tak takut dan langsung menghajarnya. Buset. Agar Bobby selamat, Cole pun menyuruhnya untuk pergi duluan, sementara ia akan menahan ayahnya. Di sana ayahnya yang gak tahu apapun tentang sekte sesat dan tak mempercayai si Cole. Saat menenangkannya, tiba-tiba Cole diberi obat penenang sehingga menyebabkan Cole pingsan. Anjir sih, gua kesel banget cowok di sini nih. Pada akhirnya, Melanie pun berhasil menangkap si Bobby dan menjadikannya sandera agar Cole menyerah dan mau menyerahkan darahnya. Sedikit informasi aja, alasan kenapa Melanie memilih Cole untuk diambil darahnya. Karena ia mengira saat ini Cole tuh masih suci atau masih disegel gitu. Agar mantara kitab iblisnya berhasil, ia harus menggunakan darah seperti itu. Tanpa ia tahu bahwa Cole tidak sesuci dulu lagi. Sementara itu di sisi lain, Cole pun terbangun dari pingsannya. Nah, saat itu Cole pun segera pergi untuk menyelamatkan si Bobby. Singkat saja, Cole pun sampai di tempat Melanie. Di sana, Cole pun langsung menawarkan dirinya untuk dikorbankan. Nah, saat itu Bee pun muncul coy, tak terduga di dalam danau yang di sini pun terungkap semuanya. Pada awalnya Bee merupakan pengasuh si Bobby karena kecelakaan yang terjadi. Saat itu Bobby tak selamat dan hanya Billah yang selamat. Tanpa diduga, iblis datang menemuinya dengan menawarkan sebuah perjanjian agar Bobby hidup kembali. Bee yang telah menganggap Bobby adiknya sendiri, ia pun rela menukar jiwanya dengan iblis itu. Saat itulah ia berubah dan mencari banyak korban. Bee pun membangkitkan para anggota sekte lainnya. Nah, setelah Melanie mengambil darah si Cole, pastinya mereka semua pun meminumnya, kecuali si Bee, karena ia tahu bahwa Cole tak suci lagi. It's fulfilled. Sayang sekali karena darah Cole tidak murni lagi alias tidak suci. Mereka yang meminumnya pun menjadi kesakitan dan tak lama mereka semua pun menghilang. Anehnya di situ Bee malah tersenyum senang. Bee pun segera melepaskan si Bobby yang terikat. Pada akhirnya Cole pun sadar bahwa selama ini Billah yang merencanakan ini semua. Di sana Bee pun tersenyum dan menceritakan semuanya. Ia sengaja mengatur segalanya agar Bobby dan Cole bisa bersatu dan mengalahkan mereka. Alasan kenapa ia melakukannya karena dulu atau di film pertama Cole telah membuka hatinya. Bee juga sadar bahwa jalan pintas untuk mewujudkan kesuksesan atau impian hanya untuk pengecut saja. Karena Bee secara teknis masih iblis, ia pun meminum darah itu yang pastinya Bee pun menghilang juga. Demi menebus kesalahan-kesalahannya yang dibuatnya,
ia rela begini. See that? The babysitter. Saat itu ayahnya si Cole pun datang dan tak sengaja menyaksikan kematian si B, yang membuatnya menjadi percaya apa yang sering dikatakan si Cole ternyata benar. Ia pun tak sabar menceritakan pada ibunya bahwa Cole tidak gila. Ia pun sangat bangga setelah mengetahui bahwa Cole telah berhasil membantai para anggota sekte sesat. Lalu Cole pun menunjukkan perubahannya lagi, yaitu udah dewasa dengan mencipoknya. Keesokan harinya di sekolah, Cole pun berubah menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Ia pun menceritakan pada perawatnya bahwasannya ia telah berubah setelah berhasil mengandung seorang perempuan sesuai dengan sarannya kemarin. Mendengar itu, perawatnya pun bangga dan film pun berakhir. Buset, cok. Gimana surga? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah buat kalian yang tahu silahkan komen ya di bawah.